Seorang wanita kaya memesan salah satu hotel terbaik di kota. Saat sudah mendapatkan kunci, dia menyadari tasnya dicuri. Oh no! Polisi menginterogasi 3 tersangka. Pak Komar bilang, "Aku mau menemui teman-temanku sekarang. Sejak tadi aku di kamar." Bu Haryana bilang, "Aku nggak bakal nyuri apapun, aku kaya." Pak Sutan bilang, "Aku mengajak anjingku jalan-jalan dan baru saja kembali. Aku nggak tahu apa-apa." Siapa penjahatnya? Apa kamu memperhatikan tanda dilarang membawa hewan peliharaan di pintu hotel? Hotel ini punya kebijakan melarang hewan peliharaan. Jadi, Pak Sutan nggak mungkin mengajak anjingnya jalan-jalan karena pasti dilarang masuk. Rina sedang belajar di luar negeri dan punya pacar yang disembunyikan dari keluarganya. Orang tuanya melarang Rina pacaran sebelum lulus. Rina menghabiskan liburan semester bersama pacarnya di pertanian keluarga pacarnya. Tapi dia bilang ke orang tuanya bahwa dia ke New York bersama teman-teman. Saat ibunya meminta foto, Rina mengedit dirinya ke salah satu foto temannya. Saat melihat foto itu, ibu Rina tahu dia berbohong. Kok bisa? Lihat, cuma Rina yang nggak punya pantulan bayangan di cermin di belakang. Pantas saja dia ketahuan. 3. Bu Bona adalah pemilik gedung apartemen yang melarang ada hewan peliharaan, bahkan ikan. Suatu malam, dia mendengar seekor anjing menggonggong di lantai di atas apartemennya. Keesokan harinya, dia mengecek 2 apartemen di lantai atas. Di apartemen mana anjing itu tinggal? Lihat, ada tali anjing yang digantung di apartemen ini. Pasti yang ini. Meski penyewa yang punya anjing pindah, Bu Bona terus mendengar gonggongan. Dia mengira itu suara hantu. Tapi seminggu kemudian dia memeriksa 2 apartemen lagi. Perhatikan baik-baik dan coba cari tahu apa ada anjing yang tinggal di sini. Yap, seekor anjing tinggal di apartemen ini. Lihat, ada bulu anjing di tempat tidur ini. Jenny pulang dari sekolah sambil membayangkan bakal makan waffle favoritnya yang dia masak pagi tadi. Sayangnya, seseorang memakan setengahnya. Sambil marah, dia menanyai 2 orang di rumah, temannya dan ayahnya. Keduanya duduk di meja dapur, tapi sama-sama membantah telah menyentuh makanannya. Siapa yang berbohong? Ayahnya berbohong. Lihat, ada remahan waffle di kumisnya. Alisa ikut kuis dan memenangkan 3 hadiah eksklusif. Dompet Dolce & Gabbana, ransel dari Dior dan Tesla. Tapi ada syaratnya, dia harus memilih sendiri hadiahnya dengan membedakan antara yang asli dan palsu. Bisakah kamu membantunya memilih hadiah yang tepat? Ini kedua dompet Dolce & Gabbana-nya. Salah satunya asli dan yang lainnya cuma replika. Mana yang harus Alisa pilih? Yang ini, logo yang ini benar. Jadi pasti ini asli. Sekarang ada 2 ransel yang identik, tapi cuma 1 yang Dior asli. Yang mana? Yang ini, logo ini benar. Dan terakhir Tesla. Mari kita lihat apa kamu mengingat logonya. Yap, yang ini. Keren! Daniela lulus dari Akademi FBI dan melamar pekerjaan di beberapa agen rahasia. Dia menerima surat penerimaan dari salah satunya, tapi tidak ada instruksi apapun di sana. Di akhir ada sederet angka. Dia mencoba meneleponnya, tapi tidak tersambung. Lihatlah surat penerimaan ini. Bisakah kamu membantu Daniela memecahkannya?
Ini pesan rahasia, dan memecahkannya adalah salah satu tugasnya. Daniela harus memperhatikan kata-kata yang disorot. Kemudian, dari tiap kata ini, dia harus mengambil huruf yang mewakili angka di bagian bawah halaman. Jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan Danau Kiri jam 11. Daniela diterima dan sekarang menangani kasus pertamanya. Kucing Amelia dicuri dan dia meminta Daniela untuk menemukannya. Daniela mengunjungi beberapa tetangga Amelia dan menanyai mereka. Jaka bilang, aku punya 2 anjing, aku nggak bakal mencuri kucing. Miko bilang, aku nggak suka binatang, jadi aku nggak mungkin memelihara hewan. Dan Jessica bilang, aku bahkan dilarang punya hewan peliharaan di apartemen ini. Siapa yang mencuri kucing Amelia? Kamu memperhatikan rumah kucing di apartemen Miko ini? Kenapa dia punya ini kalau nggak suka hewan peliharaan? Dia pasti si penculik kucing. Hari baru, kejahatan baru. Daniela mengikuti seorang pengutil yang mencuri dompet mahal dari toko Louis Vuitton. Tiba-tiba, dia masuk ke rumah sakit dan menghilang ke kerumunan. Daniela juga masuk. Dia melihat 3 pengunjung. Salah satunya pasti si pengutil yang berpura-pura menjadi pasien. Bisakah kamu menebak yang mana? Pasti wanita ini. Wanita yang ini sedang hamil dan wanita ini memakai sepatu hak tinggi. Jadi dia nggak mungkin bisa lari kencang. Pada hari Senin pagi, sejumlah besar uang hilang dari brankas akuntan dan Daniela datang menyelidiki. Dia punya 3 tersangka. Johan bilang, aku di ruanganku sejak pagi karena harus menyelesaikan beberapa tugas mendesak. Elizabeth bilang, aku tadi minum kopi pagi di kantin sambil menjawab email. Dan Julia bilang, aku tadi di ruanganku menyelesaikan beberapa tugas yang belum sempat kuselesaikan kemarin. Siapa yang harus jadi tersangka utama Daniela? Julia. Dia bilang ada tugas yang belum selesai kemarin, padahal kemarin hari Minggu. Saat sedang menghabiskan hari Minggunya di taman hiburan, Daniela mendengar 2 orang bertengkar. Ternyata mereka berdebat tentang kunci mobil yang disimpan petugas barang hilang. Keduanya bilang itu miliknya. Perhatikan baik-baik kedua orang ini dan putuskan siapa pemilik kunci ini. Pria itu buta, jadi kunci mobil itu pasti milik wanita ini. Daniela masih di taman itu dan memecahkan beberapa kasus lagi. Dia membutuhkan bantuanmu, jadi bantu ya. Barang hilang dan ditemukan lainnya adalah iPhone ini. Menurutmu ini milik siapa? Ponsel gadis ini ada di sakunya, jadi kemungkinan besar iPhone itu milik wanita satunya. Dan barang terakhir adalah tas Louis Vuitton. 2 gadis mengeklaimnya. Tapi siapa pemilik aslinya? Lihat, ada gantungan kunci dengan nama Ella di tas ini. Itu adalah nama gadis di sebelah kanan. Setidaknya, itulah yang tertulis di name tag-nya. Jadi, tas itu pasti miliknya. Nando bekerja di suatu klub. Tugasnya adalah memeriksa kartu identitas dan melarang orang yang mencurigakan masuk. Lihatlah 6 SIM ini dan cari tahu siapa yang tidak boleh masuk. Jadi, ini yang pertama. Apa pendapatmu tentang pria ini? Larang dia masuk. Dia lahir tanggal 30 Februari. Tapi tanggal ini nggak ada. Itu pasti SIM palsu. Oke, ini kandidat berikutnya. Apa keputusanmu? Dia kayaknya baik-baik saja. Silakan masuk. Oke, ini tamu berikutnya. Masuk atau keluar? Apa keputusanmu?
Kayaknya dia aman. Oke, selanjutnya, apa keputusanmu tentang yang satu ini? Lihat di foto, wanita ini punya tahi lalat di pipinya, tapi kenyataannya tidak. Itu mencurigakan, jangan biarkan dia masuk. Oke, ada satu lagi. Lihat, kotanya tidak jelas di sini, cuma tertulis Nevada. Ini berbeda dengan SIM pada umumnya. Jadi yang ini pasti palsu. Jadi mari kita larang. Dan bagaimana dengan perempuan ini? Apa dia boleh masuk? Menurutku aman, jadi boleh masuk.